Sahabat budaya, kembali berjumpa dalam obrolan budaya RRI Net dari RRI Semarang, dan pada kesempatan kali ini saya Titis Sambodo yang akan memandu acara obrolan budaya di kesempatan kali ini. Dan satu topik yang akan kita ketengahkan pada obrolan budaya kali ini adalah tentang sastra Jawa, problematika, tantangan, peluang, dan upaya pelestariannya. Dan baik, di studio sudah hadir narasumber kita. Sebetulnya ada dua nanti, tapi kita lebih banyak ngobrol dulu dengan narasumber utama kita yang sudah hadir di studio. Beliau ada, saya menyebutnya Mas karena masih muda sebetulnya, sahabat budaya ya. Dan ada Mas Dr. Doni Sudiantoro M.Hum. Mas Doni, mungkin bisa dipegang dulu mic-nya Mas. Agak grogi sepertinya. Kabar baik Mas Doni? Lama nggak jumpa jadi. Lama nggak jumpa. Oke. Kabar baik Mas Titis. Wah, ini Mas Doni ini, beliau adalah seorang akademikus dari salah satu universitas negeri di Kota Semarang, Universitas Negeri Semarang, yang memang juga beliau ini concern untuk mengulik dan juga memberikan perhatian lebih tentang sastra Jawa. Karena bagaimanapun sastra Jawa ini adalah salah satu bentuk produk kebudayaan, terkhusus budaya Jawa yang memang banyak sekali produk turunannya yang bisa dipelajari. Dan nampaknya ini masyarakat juga perlu banyak tahu dan perlu untuk mempelajari juga, terutama teman-teman generasi muda ini yang mungkin ya saat-saat ini masih awam dan juga perlu untuk diberikan pengetahuan tentang sastra Jawa. Baik Mas Doni, mungkin di benak masyarakat Mas ini kadang masih bingung menafsirkan antara sastra dan kesusastraan itu sama apa beda Mas? Betulnya Mas? Baik, terima kasih Mas Titis. Juga para pemirsa yang ada dimanapun. Ini pertanyaan pertama tapi langsung teoritik. Teori dan agak sulit ini. Ini seperti memberikan perkuliahan di kelas. Oke, Mas Titis, terima kasih. Yang pertama mungkin kita bicara soal sastra Mas Titis ya. Kalau merujuk pada pengertian oleh para penulis, para teoretikus sastra, kalau dalam bahasa Inggris ya, di Barat itu disebut sebagai literature ya. Sastra merujuk pada tulisan memang Mas Titis ya, tulisan yang mempunyai nilai estetika dan filosofis tertentu, ideologi tertentu gitulah kira-kira ya. Kemudian dalam konteks kita ya di Indonesia pada umumnya, di Jawa khususnya, ada yang kemudian tidak cuma tulisan pada akhirnya ya, tapi juga ada yang kita sebut sebagai sastra lisan juga. Ada legenda, ada mitologi, ada cerita-cerita yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Tidak ada bentuk tulisannya ya Mas Titis ya, tapi dikenalkan melalui lisan gitu. Nah, tentu saja di situ ya, saya kira pengertian sastra harus kita pahami sebagai sebuah produk kebudayaan tadi Mas Titis menyebutkan. Era berkembang, kemudian kalau di zaman dulu kita mungkin mengenal banyak sekali karya sastra yang kanon, yang besar, yang adiluhung Mas Titis. Dalam konteks Jawa misalnya Kakawin ada banyak sekali misalnya Mas Titis. Semakin ke sini berkembang fenomena sastra Jawa. Selain klasik juga ada misalnya berkembang ya sastra modern misalnya ya, dalam bentuk, atau yang masih tradisional misalnya saya menyebutkan Mocopat, karya sastra juga. Ada wujud teksnya, ada wujud lisannya ditembangkan, gitu kira-kira ya, dalam bentuk gending juga. Nah, semakin ke sini berkembang juga pada era ya kolonialisme akhir misalnya ada karya sastra bentuknya gancaran atau cerita Mas Titis, yang sebelumnya belum ada. Kita belum mengenal gancaran, tapi kemudian era berkembang, kolonialisme datang membawa produk kebudayaannya juga, membawa serta karya sastra dari negara mereka dan mempengaruhi bagaimana cara kita memproduksi khasanah sastra juga. Ada yang bentuknya puitis tadi seperti tembang ya, ada yang bentuknya gancaran atau prosa, cerita. Kemudian seiring dengan itu ada juga perkembangan sastra itu beriringan dengan perkembangan bahasa juga Mas Titis. Sehingga kita mengenal sastra modern.
yang salah satu tolok ukurnya menggunakan ya bahasa dan huruf Latin yang lebih modern. Kalau dulu kita mengenal aksara-aksara sebelum Latin ya, carakan dan aksara-aksara yang lebih lama, maka sastra itu berkembang dengan demikian. Di era cyber seperti sekarang, Mas Titis, kita mengenal juga banyak sekali sastra cyber yang bisa mungkin kita baca di kolom-kolom media sosial misalnya. Sekarang kan ibaratnya kita semua bisa bikin karya sastra, Mas. Mau agak melau sedikit, sore-sore sambil ngopi sambil nongkrong gitu ya. Wah, memfoto kopi yang ada di meja atau tehnya itu, kemudian di Instagram itu kita bikin caption yang agak romantis, ya. Bikin puisi dan nah itulah produk sastra juga. Produk sastra juga, sastra cyber. Di IG misalnya, di Facebook, siapapun bisa bikin karya sastra. Saya ingin mengatakan begini, Mas Titis, bahwa karya sastra itu pada akhirnya mungkin bukan sekadar bentuk propaganda dari para pengarang, ya, para pengarang yang sudah ditasbiskan punya novel besar misalnya ya, yang laris dan seterusnya, tetapi sastra adalah milik siapapun, Mas Titis. Ya, kita semua ya, apapun profesinya, termasuk mungkin ya ibu rumah tangga bahkan ya, mau bikin puisi, bikin cerita short story, cerita pendek yang sangat pendek bahkan mungkin dalam beberapa kata di media sosialnya, bisa kita sebut sebagai karya sastra juga pada akhirnya. Namun dalam praktik ya di kampus, di wilayah penelitian, tentu saja itu dipilah-pilah menjadi kategorisasi tertentu juga pada akhirnya. Itu sastra, Mas Titis, saya kira. Nah, melangkah ke situ, tadi Mas Titis mengatakan atau menanyakan soal kesusastraan, Mas Titis, ya. Menarik juga ini. Kalau sastra itu merujuk pada karyanya, Mas Titis. Produknya. Kalau ya kesusastraan, saya kira kita bisa ambil perspektif merupakan berbagai ya kajian maupun disiplin ilmu yang terkait untuk meneliti karya sastra itu sendiri, Mas Titis. Jadi sastra bisa kita kaji dalam fenomena misalnya sejarah ya, Mas Titis, untuk menggambarkan tentang sebenarnya di sekitar abad ke-19 misalnya, Mas Titis ya, ketika marak nih karya sastra Jawa Kapujanggan, Mas Titis ya. Serat kan banyak sekali pada masa itu. Abad 18, 19 itu era keemasan ya karya sastra Jawa. Wedotomo, Wulangreh dan seterusnya. Kita tahu misalnya, nah kita pengen tahu misalnya kalau kita menelisik apa ideologi yang ada di masa itu misalnya, Mas Titis. Nah, sastra bisa kita kontekskan, kita dudukkan dalam konteks sejarah masa itu misalnya ya. Bagaimana imajinasi ya para pujangga Jawa, masyarakat Jawa tentang membentuk misalnya generasi penerusnya. Bagaimana imajinasi masyarakat Jawa tentang perempuan yang ideal misalnya. Itu bisa kita baca jejak-jejak pemikiran itu, ideologi itu dalam karya sastra di zaman itu. Merekam zaman. Karya sastra itu menjadi rekaman ingatan zaman pada masa karya itu diciptakan. Yang dalam konteks ini tadi Mas Titis menanyakan, itulah saya kira perspektif yang bisa kita ambil soal kesusastraan, Mas Titis ya. Jadi sastra merujuk pada objek materialnya, karya sastranya. Kesusastraan bisa kita ambil perspektif kajian dan berbagai disiplin ilmu terkait dengan itu. Tentu saja selain konteks sejarah, Mas Titis ya, ada banyak sekali perspektif maupun sudut pandang yang bisa kita gunakan untuk meneliti karya sastra, Mas Titis ya. Ada soal misalnya bagaimana karya sastra merepresentasikan apa misalnya ya feminisme misalnya, perjuangan perempuan, banyak sekali di dalam cerita-cerita sastra kita sekarang misalnya. Atau kita mau menengok karya sastra itu sebenarnya merepresentasikan problem-problem masyarakat misalnya, soal ketimpangan ya sosial, pendidikan misalnya, problem-problem sosial di keluarga. Karya sastra pun menghadirkan hal-hal yang kompleks itu. Itu Mas Titis. Jadi bisa kita ambil perspektif yang semacam itu. Ini pertanyaan pertama sudah sangat serius. Ini agak membuka cakrawala kita sejenak ya. Ini para penonton pada tertarik apa enggak? Pasti tertarik, karena sahabat budaya bagaimanapun mempelajari sastra seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Doni tadi, bahwa memang betul
sastra ini sesuatu yang merekam zaman. Jadi setiap perubahan zaman pasti akan terekam dari karya sastra yang ada. Baik itu karya sastra yang ada di Indonesia, di Jawa sendiri, ataupun di luar negeri pun bahkan demikian. Dan baik, nanti kan kita lanjutkan, sahabat budaya, perbincangan kita tentang sastra dan mungkin ada apa saja sih kemudian produk turunannya, problematika yang muncul dalam pelestarian sastra Jawa. Nanti akan kita kupas lebih mendalam setelah satu selingan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi
serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sahabat budaya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, masih membahas seputar sastra Jawa, tentang problematika, tentang tantangan, peluang dan juga upaya bagaimana untuk melestarikan sastra Jawa itu sendiri. Di segmen pertama tadi saya sudah berbincang banyak dengan Mas Doni, sudah dijelaskan secara teoritis ya, dan juga mungkin sudah dijelaskan bahwa sastra itu tadi saya katakan merekam zaman. Tapi saya juga punya satu pendapat bahwa sastra itu juga merekam situasi, merekam keadaan, merekam momen, begitu kan? Dan tentunya ini kemudian ketika merekam momen seperti itu, sastra juga bisa diturunkan menjadi berbagai macam bentuk, bahkan film ataupun musik ataupun seni pertunjukan itu juga merupakan produk turunan dari karya sastra. Dan jika tadi saya sudah bersama Mas Doni membahas putar sastra dalam ruang lingkup teoretik, mari kita sekarang agak bergeser sedikit bahwa sastra itu sebetulnya dekat dengan kehidupan kita. Dalam keseharian kita bisa menciptakan karya sastra, kita bisa menikmati karya sastra atau bahkan juga belajar karya sastra. Dan salah satu yang saya undang ke studio kali ini adalah seorang anak muda, seorang mahasiswa, seorang pembelajar, calon guru begitu ya, yang juga ini punya interest, punya ketertarikan dengan dunia sastra Jawa, dan juga punya kewajiban sebetulnya untuk membelajarkan sastra Jawa kepada anak didiknya nanti. Sudah hadir di studio ada Mbak Umi Endah Nur Aini. Mbak Umi, kabar baik Mbak Umi ya? Alhamdulillah Mas Titis. Alhamdulillah, ini habis dari perjalanan jauh masih agak ngos-ngosan, masih mengge-mengge katanya. Oke Mbak Umi. Tadi saya sedikit sudah berbincang dengan Mas Doni tentang karya sastra, bahwa karya sastra itu produk turunannya sebetulnya banyak sekali. Nah, yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu ke Mbak Umi. Mbak Umi ini kan seorang anak muda, seorang calon guru begitu. Nah, seorang sinden juga. Nah, betul. Mas Doni udah lebih tahu ini kan. Oke, Mbak. Ya kemudian membuat Mbak Umi tertarik untuk mempelajari sastra itu, apakah sastra sebagai produknya berupa mungkin tadi seni musik, dalam hal ini mungkin seni musik Jawa karawitan begitu ya, atau memang Mbak Umi tertarik sendiri dengan sastranya, Mbak? Kalau untuk ketertarikan ya Mas ya, saya tuh mungkin bisa dibilang lebih tertarik dengan sastra karena sastra itu unik. Karena sastra itu bisa dicake ngoten. Dicake wonten ing mungkin tembang, wonten ing geguritan, kemudian wonten ing ketoprak, dan mungkin sastra pewayangan. Nah, saya kan juga seorang sinden, otomatis saya lebih sering mendengar di sastra pewayangan. Nah, biasanya saya duduk di samping dalang itu juga mendengarkan bagaimana sastra pewayangan itu. Ngoten. Biasanya mungkin kalau sastra pewayangan ya Mas ya, saya lebih tertarik dengan sastranya yang mungkin tingkatnya tinggi. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Ngoten. Jadi berbeda dengan sastra yang biasa digunakan pada bahasa Indonesia mungkin. Itu kan sastra tingginya berbeda ya. Nah, kalau ini lebih ke Jawa kuno ngoten. Gitu. Jadi apa toh itu artinya apa toh? Nah, saya lebih tertarik untuk mengulik arti satu-satu ngoten. Oke. Jadi Mbak Umi ini suka sesuatu lebih complicated begitu ya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang mungkin agak menjauhi hal-hal yang mungkin sifatnya sulit atau kalau dalam bahasa Jawa itu rumit gitu Mas Doni ya. Tapi justru Mbak Umi ini kayak kutuk marani sunduk gitu kan. Cari sesuatu yang sulit. Nah, Mbak Umi, apakah kemudian yang membuat Mbak Umi ini kemudian tertarik dengan hal-hal yang rumit semacam itu, Mbak? Sastra itu kan juga indah tapi juga kadang rumit begitu, termasuk ketika mempelajari sastra di pewayangan. Itu kan tidak semua orang bisa paham dalam jangka waktu yang
singkat gitu ya. Nah, membunuh kebosanan, kemudian apa ya Mbak Umi ya, untuk terus memupuk bagaimana Mbak Umi semakin suka dengan sastra itu bagaimana? Karena untuk ketertarikan dari kerumitannya itu Mas, itu tuh apa ya, membutuhkan effort yang lebih. Nah, effort yang lebih itu tuh saya sukanya karena lebih apa ya, mungkin ketika mencari satu kata itu kan pasti ada satu artinya. Nah, satu arti itu nanti kalau digabungkan dengan kalimat lain pasti ada arti yang berbeda lagi. Nah, itu yang menjadi ketertarikan saya. Jadi di proses pencarian arti kata itu tuh nanti saya lebih tertarik ke bagaimana caranya menyusun kata-kata tersebut menjadi satu kalimat yang menarik. Dan itu tuh mengandung lebih artinya yang mendalam, Mas. Jadi tidak hanya sebagai kalimat biasa, tapi punya arti lebih, gitu ya, Mbak ya. Oke, ini menarik, Mas Doni. Jika memang ini Mbak Umi sudah punya ketertarikan seperti itu, sebetulnya ya kita tidak perlu ragu begitu ya, Mas. Oke, Mas Doni. Mungkin bisa ditambahkan, Mas Doni, bahwa ini sebetulnya menjadi satu angin segar, tapi juga kemudian masih adakah problematika yang muncul, Mas Doni, untuk karya sastra itu sendiri, dan mungkin keadaannya sekarang seperti apa karya sastra itu sendiri, Mas Doni? Oke, terima kasih Mas Titis, juga Mbak Umi ya yang datang belakangan tadi. Ya, memang saya kira banyak problem ya, Mas Titis, kita tahu soal bagaimana meregenerasi generasi muda, adik-adik kita dan kaula muda ini supaya punya ketertarikan untuk lebih kurang memiliki semangat agar bisa seperti Mbak Umi itu bagaimana lah kira-kira gitu. Yang katanya tadi kok hal-hal yang rumit dan sulit itu kok malah dipelajari. Kan semestinya ya belajar yang mudah-mudah saja lah yang cukup untuk sekarang joget-joget saja gitu lah. Nggak perlu menyusun kata menjadi kalimat yang dalam bahasa Mbak Umi tadi lebih rumit gitulah kira-kira. Nah, tapi di situ memang ada satu nilai saya kira, Mas Titis, yang kemudian secara dari sastra itu bisa terinternalisasi, Mas Titis. Nah, di sini saya kira kuncinya bahwa memang belajar karya sastra itu mempelajari menghayati isinya dan bagaimana sastra menjadi transmisi untuk pembelajaran tadi Mas Titis katakan, memang bisa menjadi salah satu cara untuk membentuk bagaimana kita berkehidupan sehari-hari, Mas Titis. Di sini saya kira kata kunci pentingnya adalah literasi, seperti yang sering kita perbincangkan sehari-hari, Mas Titis, bahwa literasi itu memang basicnya bagaimana cara kita membaca dan memahami. Tetapi pada tingkat lanjut adalah bagaimana sih referensi itu yang sudah kita baca dan kita pahami itu berguna bagi kehidupan kita sehari-hari, berguna bagi karakter kita dalam ketika berhubungan dengan orang lain, bertemu dengan misalnya kenalan baru, orang baru. Nah, disitulah titik tolak dari perbedaan antara satu orang yang belajar sastra misalnya dengan orang yang nggak belajar sastra. Mungkin itu salah satu kata kunci yang bisa kita perbincangkan di situ. Maka menjadi penting saya kira tentu saja transmisinya bisa melalui teman-teman yang bergelut dalam bidang pendidikan, Mas Titis ya. Pendidikan saya kira masih menjadi metode yang ampuh untuk mengenalkan ini loh karya sastra dalam bahasa apapun saya kira, Mas Titis. Dalam perbincangan kita kali ini adalah sastra Jawa, tentu saja Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah di semua jenjang, ayo mari kita gunakan metode-metode yang memang mengasihkan, menyenangkan untuk mengenalkan sedikit banyak bagaimana karya sastra itu juga berkaitan erat dengan dunia kita sehari-hari kok. Bukan hal yang sangat elitis tidak terjangkau dan jauh di sana, sulit misalnya dan seterusnya, tetapi bisa kita mulai dari hal-hal yang sangat dekat dengan kita, Mas Titis ya. Tadi kita di awal cerita
ternyata bikin caption IG itu ya bisa kok ternyata dengan puisi, dengan geguritan. Coba bikin tembang misalnya dan seterusnya. Oh, dari situ ternyata ada ketertarikan mungkin orang-orang yang baca ya. Kita juga bisa berlatih juga pada akhirnya untuk bikin karya sastra dan bikin media sosial kita menjadi semakin keren, menjadi semacam portofolio juga untuk dan seterusnya. Maka perspektif itu saya kira perlu kita geser sedikit, Mas Titis, dari pembelajaran yang konvensional dan mungkin tidak menyenangkan menjadi lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya begitu, Mas Titis. Oke, baik. Jadi memang harus didekatkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula dengan Mbak Umi, mendekatkan sastra itu dengan apa yang dia suka. Bukan mendekatkan diri dengan dalam. Saya mau melebar gak berani. Oke. Mbak Umi, seperti yang dijelaskan Mas Doni tadi, bahwa mendekatkan dengan sesuatu yang kita suka. Di sini Mbak Umi kan mungkin interestnya ke bidang seni begitu ya. Nah, apakah formula yang sama Mbak akan mungkin Mbak Umi aplikasikan di dunia pendidikan nanti? Mbak Umi kan calon guru begitu ya. Apakah formula yang sama kan diaplikasikan untuk juga mengajarkan sastra Jawa kepada anak-anak dan juga mungkin membuang stigma bahwa sastra Jawa itu sulit begitu. Apakah juga akan dilakukan Mbak Umi? Kalau untuk menerapkan sastra Jawa ke pembelajaran itu pasti ya Mas. Karena kalau untuk seorang guru, apalagi guru bahasa Jawa, pasti yang dituju adalah mengajarkan karya sastra, agar karya sastra itu tetap berkembang dan tetap ada. Ngoten nggih. Nah, itu biasanya kalau mengajarkan karya sastra itu mungkin melalui membuat tembang. Nah, biasanya kalau di SMP, di SMA itu ada kurikulumnya membuat tembang mocopat. Nah, entah itu menembangkan tembang mocopat atau nanti bisa membuat tembang mocopat atau bisa saja mengartikan dari arti tembang tersebut, maksud dari tembang tersebut. Nah, nanti dari kegiatan tersebut nanti siswa dapat mendapatkan manfaat. Apa toh artine maksudnya tembang kiki apa toh iso dicake ora ning kegiatan sehari-hari ngaten. Itu yang bisa diajarkan ke siswa. Kalau untuk penerapan ke sehari-hari ya Mas, untuk seorang mahasiswa terutama di bidang di prodi pendidikan bahasa dan sastra Jawa, itu biasanya kalau seperti ngendikanipun Pak Doni, kalau mau teman-teman saya itu biasanya kalau membuat status WA itu biasanya nganggo napa nggih? Tembang mocopat. Iya. Iki fotone pacare terus ngisore eneng captionnya tembang mocopat. Utawa mangke geguritan terus nganggo Sandi Asmo. Iya, walah. Jan Kartiko nih terus digawe geguritan. Wah. Gitu ya. Keten kan ketok nyeni gitu loh. Nyeni banget. Oke. Ngaten Mas Titis. Jadi memang harus dibuat semenarik itu begitu ya, agar masyarakat, anak-anak, generasi muda juga tertarik begitu, mendekatkan kepada satu hal yang itu menjadi kebiasaan mungkin. Ketika kita mungkin setiap hari sukanya membuat status seperti tadi mungkin Mas Doni dan Mbak Umi bilang, itu akan menjadi satu sarana untuk kemudian itu membelajarkan sastra juga kepada masyarakat. Baik, sangat menarik sekali sahabat budaya. Kita ngobrol tentang sastra Jawa dengan pakarnya dan juga ini aplikator begitu ya. Aplikator di lapangan begitu kan. Oke, kita akan lanjutkan nanti pembahasan lebih mendalam dan lebih spesifik lagi tentang sastra Jawa setelah satu selingan berikut ini.
yang malas menjadi kaya. Urip kudu semangat, aja pada loyo, aja pada loyo, aja pada loyo. Duwe teratet kok dhewe, ado nyambut gawe, ado nyambut gawe, yen pengen duwe. Urip kudu semangat, aja pada loyo, aja pada loyo, aja pada loyo. Duwe teratet kok dhewe, ado nyambut gawe, ado nyambut gawe, yen pengen duwe. Ado nyambut gawe, yen pengen sugih. Aja pada loyo, aja pada loyo. Matamu ketwingi tok setani supaya do malesan kerja. Setan Urip kudu semangat, aja pada loyo, aja pada loyo, aja pada loyo. Duwe teratet kok dhewe, ado nyambut gawe. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sahabat budaya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, masih membahas seputar sastra Jawa, problematika, tantangan, peluang, dan juga upaya pelestariannya. Saya tertarik tadi dengan satu statement, ya memang saya bangun sendiri sebetulnya tadi. Itu apa namanya, Mbak Umi ini senang akan sesuatu yang rumit, tapi ini menjadi sebuah tantangan begitu untuk Mbak Umi. Mbak, mungkin saya bisa diberikan contoh, Mbak, satu kalimat atau apa ya satu kalimat lah yang itu menggambarkan itu sebuah sastra begitu ya. Tapi ini sebetulnya ada makna yang terpendam di situ atau makna yang terkandung di situ. Apa, Mbak? Mungkin bisa contohkan, Mbak? Iya, contoh ya, Mas. Okay. Saya kan lebih menggeluti ke sinden. Sinden. Nah, sinden itu lebih sering mengucapkan apa ya, menembangkan wangsalan. Wangsalan nggih. Wangsalan itu ada beraneka ragam. Nah, kalau sinden itu pasti harus hafal dengan wangsalan. Jika hafal itu kuncinya adalah tahu dari maksudnya. Maknanya tahu. Nah, mungkin saya bisa mencontohkan satu mungkin nggih. Itu Noto Dewa Kuntane Sri Danardono. Noto Dewa Kuntane Sri Danardono. Nggih. Lajeng jawabane jroning nendra kacakra bawa mung sira. Jroning nendra kacakra bawa mung sira. Nah, artinya apa, Mbak Umi? Artinya nggih, Nata Dewa. Nata Dewa menika nama lain dari Bathara Endra. Oh, oke. Nah, jadi jawabannya kalau mau jroning nendra saking Bathara Endra. Ngoten. Lajeng malih Kuntane Sri Danardono. Sri Danardono niku nama lain dari Kresna. Nah, menawi Kuntane kuwi senjatane. Nah, senjata dari Kresna itu adalah cakra. Jadi jawaban dari cakra diubah menjadi kacakra bawa mung sira. Ngoten, Mas. Oke. Ini unik ya, Mas Doni ya. Apa namanya? Produk sastra Jawa berbentuk wangsalan. Jadi ada satu di baris pertama itu apa ya, tembung atau kalimatnya seperti ini, dijelaskan di bawah. Tapi dengan sentuhan
estetika berarti Mas Doni ya. Ada sentuhan estetika di situ. Iya Mas Titis, memang dalam konteks sastra Jawa itu banyak hal yang ya ingin disampaikan itu tidak secara langsung gitu Mas Titis ya. Jadi melalui tadi wangsalan berarti ya. Apa yang dimaksudkan itu disembunyikan dulu. Tentu saja untuk bisa menafsirkan itu, si penafsir itu ya, si pendengar atau pembacanya itu perlu memiliki referensi dulu Mas Idris. Sangat mustahil kalau mohon maaf ya, teks yang dibacakan oleh Mbak Umi tadi kita tanyakan maksudnya kepada orang yang nggak punya referensi sama sekali misalnya. Tentu saja kan nggak mungkin gitu. Nah, dalam arti untuk bisa menangkap kode-kode semiotiknya, ya semiotik itu terkait dengan ilmu tanda di dalam teks itu, kita perlu belajar setidaknya memahami kata per kata misalnya. Tidak cukup dari itu, kita perlu mengaitkan kata demi kata dengan konteks ya kalimatnya. Ukurannya pun kados pundi, ngaten menika. Karena memang bisa sangat berbeda antara misalnya tadi Mbak Umi di awal juga menceritakan perbedaan antara sastra di Jawa dengan sastra yang berbahasa Indonesia misalnya Mas Titis ya. Sekalipun mungkin karya sastra Indonesia itu juga ada banyak sekali unsur-unsur semiotiknya, tetapi tidak sekompleks di sastra Jawa Mas Titis, saya katakannya. Karena memang persoalan bahasa pertama-tama, yang kedua soal kode budaya Mas Titis. Ya, kode budaya itu hubungannya dengan konvensi dan bagaimana sastra itu secara turun-temurun diajarkan dan seterusnya. Yang maksud saya adalah hubungannya atau kaitannya dengan pemaknaannya bisa sangat berbeda dengan teks yang dimunculkan atau ditembangkan oleh Mbak Umi tadi misalnya. Jadi sekali lagi bahwa memang rumit ya, disebut rumit juga rumit, disebut ya rawit sangat rawit gitu. Dan salah satu unsur keindahan atau estetika di dalam karya sastra Jawa ya kerumitannya itu Mas Titis kira-kira ya. Yang bahkan ada seorang kawan saya dari Jakarta itu, dia penikmat penikmat sastra Jawa, penikmat gending juga, gending Jawa. Tapi nggak bisa memaknai Mas Titis. Ini maksudnya apa? Cuma gitu. Menikmati Mas. Ya menikmati saja gitu. Dia sampai pada simpulan bahwa begini, pada akhirnya saya mungkin nggak perlu tahu semua teks itu maksudnya apa gitu. Itu Mas Titis. Tapi dari tembang ya, dari gending, dari teks yang demikian indah itu ya kita nikmati estetikanya gitu kira-kira. Estetika ketika ditembangkan, ketika dilakukan oleh sinden, beriringan dengan gamelan dan seterusnya. Ya inilah karya seni gitu. Dan nggak masalah kan gitu ya Mas Titis. Itu bentuk ya transformasi dan alih wahana dari satu karya ke karya yang lain. Tadi kita bahas juga bagaimana sastra bisa beralih wahana ke dalam lagu, ke ya pergelaran seni yang lain. Menjadi lukisan bahkan enggak muskil juga ya Mas Titis, dan dalam bentuk-bentuk yang lain. Itulah transformasi dan saling saling meminjam dalam tanda kutip Mas Titis. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan itu Mas Don, di suatu masa sastra Jawa pernah mencapai puncak kejayaannya ya Mas Don ya, di mana sangat banyak karya sastra yang dihasilkan dalam hal ini karya sastra Jawa. Dan sekarang mungkin juga masih ada, masih bergulir itu sastra Jawa ini dibelajarkan, kemudian dikaji juga. Apakah mungkin Mas Don di suatu saat nanti ini sastra Jawa juga bisa kembali ke masa puncak itu tadi Mas Don? Oke. Ini pertanyaan yang agak mesianistik ini ya. Mesianistik itu maksudnya memang kecenderungannya, mohon maaf ya Mas, mengglorifikasi masa lalu yang selalu lebih unggul ketimbang sekarang ya. Ini adalah masa suram. Kita akan mendambakan masa yang lebih baik di suatu saat. Entah kapan tapi nggak tahu ya. Oke. Mungkin beberapa hal bisa saya jelaskan begini Mas Titis ya. Memang benar, tadi juga saya singgung soal bagaimana abad ke-18-19 itu juga menjadi era kapujanggan yang sangat kaya dengan karya sastra. Sampai sekarang banyak karya sastra pada abad itu, termasuk abad 19 awal itu menjelang Indonesia merdeka itu Mas Titis ya. Sampai sekarang masih menjadi kanon
ya karya sastranya Mas Titis, masih menjadi patron dan besar, seakan-akan kebesaran itu sepanjang masa Mas Titis. Kita ingat bagaimana tadi kita bincangkan soal Wulangreh Widotomo sampai ya Centini bahkan sampai sekarang ya beralih bahasa ke bahasa apapun Centini itu ya ada dalam bahasa Inggris, Perancis juga, dalam bentuk novel pun ada Centini sekarang. Nah, saya ingin bilang begini Mas Titis, bahwa jangan lupa juga misalnya kekhawatiran soal melemahnya ya vitalitas bahasa dan sastra budaya Jawa itu enggak cuma muncul sekarang loh Mas Titis. Dulu pernah. Dulu pernah. Oke. Kalau Mas Titis baca ya media massa atau terbitan-terbitan majalah di sekitar akhir abad ke-18, awal abad 19, tahun 1900-an lah. Bukalah arsip-arsip majalah Kejawen, majalah Darmo Kondo dan seterusnya. Pada masa itu orang sudah menulis kekhawatiran tentang lunturnya bahasa dan sastra Jawa. Saat itu ya Mas? Iya, saat itu. Jangan lupa. Jadi saya ingin mengatakan begini, bahwa ya kita banyak problem tentu saja ya dalam cara kita berbudaya sehari-hari. Kita khawatir akan lunturnya bahasa, sastra, kesenian Jawa, kesenian tradisi kita. Belakangan ini faktornya semakin kompleks. Faktor globalisasi ya, faktor media sosial. Sekarang kan kita tidak lagi tersekat oleh batas-batas batas-batas wilayah Mas Titis ya. Kita bisa nonton film drakor itu dari genggaman kita ya, dari gawai, dari HP dan seterusnya. Kita dari YouTube kita tahu bagaimana produk kebudayaan Jepang dan seterusnya. Dalam arti tidak ada lagi batas yang jelas antar wilayah itu. Yang kemudian ini sedikit banyak menggeser, kalaulah tidak menggusur, gitu kan Mas itu ya, kebudayaan kita sebagai orang Jawa. Produk budaya Jawa yang sedang kita perbincangkan ini mungkin lama-lama juga tergerus juga. Betul. Kalaulah bukan ya termodifikasi dan bagaimana bisa menyesuaikan dengan zaman. Nah, dalam arti pada masa itu pun itu sudah ada kekhawatiran. Kita kembali ke perbincangan itu ya. Saya ingin mengatakan begini juga Mas Titis ya, bahwa jangan lupa juga produk kebudayaan itu selalu menjadi produk zaman Mas Titis. Ya, ini perspektif ini saya kira perlu untuk kita gunakan ketika berbincang tentang upaya pelestarian dan pengembangan. Jangan lupa Mas Titis ya. Kalau pertanyaannya begini, saya sampaikan balik ke Mas Titis. Mungkin nggak kira-kira ke depan itu kita ya masih menggunakan form bentuk penciptaan dalam karya sastra kakawin misalnya. Oke, 2030 akan kita galakkan lagi, kan nyaris nggak mungkin Mas Titis. Ya. Mungkin mau cepat, mungkin masih lama nafasnya ya. Kita nggak tahu 2050, 2100 itu ada form karya sastra Jawa seperti apa lagi, kita belum tahu. Saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi produk kebudayaan itu selalu bertransformasi menyesuaikan dengan zamannya. Dulu ada semacam itu, formnya kemudian dalam bentuk karya sastra Jawa ya klasik tradisional, kita menghasilkan mocopat 11 form mocopat itu misalnya. Kalau mau berkarya sastra ya mocopat formnya, nggak ada bentuk lain, nggak ada pilihan lain Mas Titis. Tapi kemudian kita tahu juga tadi di awal kita bincang soal gancaran cerita. Oh, ternyata cerita itu juga bisa loh menjadi sebuah form karya sastra. Berkembang kemudian sastra siber dan seterusnya ya. Melalui media sosial kita bisa bikin karya sastra juga. Kita nggak tahu sekali lagi di masa-masa mendatang bentuknya semacam apa. Ya Mas Titis ya. Yang saya ingin katakan, apakah form itu menjadi hal yang penting kemudian? Kalau esensinya masih menjadi jiwa kita sebagai Jawa, saya kira itu nggak masalah Mas Titis. Ya. Yang terpenting kan tentu saja nilainya, Mas Titis ya. Nilai apa yang kemudian ingin kita pertahankan dari jati diri kita sebagai orang Jawa melalui karya sastra itu. Kan kemudian itu yang ingin terus kita sampaikan, ingin terus kita kembangkan, ingin terus kita kukui nilai-nilai itu ya. Terutama Mbak Umi, Mas Titis, kita semua sebagai kalangan pendidik
tentu saja ada nilai-nilai ya idealisme tertentu yang terus ingin kita wariskan kepada anak-anak cucu kita nantinya ya. Penelitian menyebutkan begini Mas Itis. Jadi vitalitas berbudaya itu. Jadi vitalitas budaya itu punya daya vital yang tinggi atau tidak. Itu sebuah hasil penelitian, sebuah hasil riset itu bisa diukur dari bagaimana keluarga itu mewariskan kepada turunannya, Mas Itis. Ya. Saya kasih contoh. Bagaimana praktik berbahasa Jawa misalnya Mas Itis ya. Vitalitasnya itu bisa diukur dari keturunan di keluarga itu. Gitu. Bisa kita cek misalnya simbahnya masih pakai bahasa Jawa apa enggak? Turun ke anaknya yang menjadi bapak kita misalnya ya, masih pakai bahasa Jawa apa enggak? Bapak kita kepada kita ini bagaimana vitalitas berbahasa Jawa. Nah, di situ bisa diukur, dilihat. Itu kira-kira ya. Baru satu konteks soal bahasa Mas Itis. Bahasa Jawa dalam pemertahanannya itu bisa kita lihat ukurannya itu bisa dari keluarga masing-masing. Nah, kalau mulai terdegradasi nih, mulai padahal bapak kita masih kenceng gitu, di rumah pakai kromo dan seterusnya. Kepada kita kok sudah mulai terdegradasi, kepada anak kita nanti sudah lingkungan sosialnya apalagi sudah pakai Indonesia dan seterusnya. Di situ ada problem di dalam keluarga. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa memang setiap zaman akan melahirkan produk kebudayaannya tentu saja, termasuk bahasa, sastra, kesenian dan lain-lain dan seterusnya. Dan saya kira pandangan kita kembali kepada era keemasan ya misalnya. Ya kita ciptakan saja era keemasannya di masa mendatang dengan mungkin form yang berbeda, Mas Itis. Masa lalu bisa kita jadikan sebagai upaya refleksi ya, upaya kita untuk memegang nilai-nilai itu tetap kita pertahankan, tapi mungkin dengan form yang bisa saja berbeda. Baik Mas Udi, ini karena waktu juga terus mengejar kita sebetulnya. Baik, saya langsung ke Mbak Umi mungkin juga sebagai closing statement juga. Mbak Umi ini sebagai pekerja seni, sebagai orang yang berkecimpung di dunia seni juga ya. Mungkin saya juga minta nanti sebagai closing statement juga Mbak Umi. Apakah seni tradisi ini juga masih efektif sebagai sarana untuk melestarikan sastra Jawa, dan juga mungkin bagaimana nanti yang ingin Mbak Umi sampaikan kepada teman-teman generasi muda, dan sebetulnya siapa juga sih yang harus bertanggung jawab untuk melestarikan sastra Jawa? Monggo Mbak Umi. Kalau sastra Jawa itu masih efektif tidak ya Mas? Untuk apa tadi Mas? Untuk seni tradisi masih efektif tidak digunakan untuk melestarikan sastra Jawa? Seni tradisi, apakah masih efektif jika digunakan untuk melestarikan sastra Jawa? Kalau menurut saya itu masih sangat efektif, ya. Karena karya sastra dan seni budaya itu tidak dapat dipisahkan, ngoten Mas. Nah, kalau berbicara dengan mungkin perkembangannya saat ini, Mas, di seni budaya terutama, kalau membicarakan dengan seni budaya tersebut, kalau saat ini itu masih banyak kalau mungkin sinden muda, adanya lomba sinden muda, terus idol, sinden idol mungkin ya Mas. Itu mungkin menjadi salah satu bukti bahwa masih banyak sekali bibit-bibit sinden yang masih ada saat ini. Jadi itu adalah sebagai bukti bahwa seni budaya itu masih diminati oleh generasi zaman sekarang, oleh generasi Z ngoten nggih, Gen Z ngoten nggih Mas. Nah, nggih terutama saya di generasi saya yaitu generasi milenial mungkin ya. Nah, itu masih banyak juga teman-teman saya yang bergelut di dunia pesindenan. Banyak juga yang menjadi mungkin juara-juara sinden idol, sinden muda di luar sana. Jadi kalau berbicara bahwa seni budaya itu apakah berkaitan dengan karya sastra, dari perkembangannya itu Mas, itu sangat berkaitan sekali. Nah, kemudian untuk pesan saya ke teman-teman, mungkin teman-teman sepantaran saya ya, mungkin
tidak ada salahnya kalau untuk belajar bahasa Jawa, terutama di bidang seni budaya dan juga karya sastra Jawa. Karena apa? Menurut saya kalau bahasa Jawa di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti digunakan. Dan semisal di luar karya sastra ya Mas, di luar sastra Jawa itu pasti ada yang namanya unggah-ungguh. Bahasa Jawa pasti berkaitan dengan unggah-ungguh. Nah, di kehidupan sehari-hari itu unggah-ungguh pasti digunakan. Dan itu yang menjadi menjadi tingkatan berbeda satu orang dengan satu orang yang lain. Dengan unggah-ungguh pasti kita lebih dihargai oleh orang lain, dan juga orang lain akan lebih segan dengan kita. Semisal kita berbicara dengan orang lain menggunakan unggah-ungguh, nganggo basa krama, rak mungkin nek omane wong liyane bakal misu ya awake dhewe, ngoten nggih Mas ya. Nah, kasarane ngoten niku nggih. Ngoten Mas. Jadi apa salahnya sih nek belajar bahasa Jawa? Jadi ini adalah tradisi kita. Jadi harus dilestarikan, dan kalau bukan dari kita, dari siapa lagi, ngoten nggih Mas. Baik. Terima kasih Mbak Umi. Ini yang perlu digarisbawahi, ini adalah identitas kita, karakter kita. Mungkin bisa dipertebal Mas Doni. Sebagai closing statement juga, siapa yang harus bertanggung jawab untuk melestarikan begitu Mas Doni, dan juga tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Mbak Umi, seni tradisi ini tampaknya juga masih menjadi satu model, satu sarana yang efektif untuk melestarikan sastra Jawa. Monggo Mas Doni. Ya, kita sepakat ya tentang itu, bahwa sastra budaya Jawa, budaya daerah, budaya tradisional di Nusantara ini memang mengandung nilai filosofis yang demikian mendalam, sehingga memang di titik itu saya kira mesti ada patron-patronnya Mas Idris. Patron itu semacam panutan ya sekolah, ya kampus, pasti Mbak Umi ini menjadi patron dan agen-agen kebudayaan pada akhirnya. Yang pada mulanya adalah memiliki kesadaran dan merasa bahwa nilai budaya itu penting bagi saya. Kemudian kalau penting berarti kan penting bagi orang lain juga lah, kira-kira. Maka perspektif ini perlu kita bangun. Keberpihakan tentu saja perlu diberikan ya. Pemerintah ya perlu memberikan perhatian yang lebih. Perhatian itu bisa dalam hal teknis berupa misalnya pendanaan, kegiatan SDM yang mumpuni tentu saja Mas Titis ya, di dinas, di kampus, di sekolah, RRI tentu saja salah satunya ya, untuk menjadi ya tadi semacam patron dan agar menjadi daya dorong untuk terus mengembangkan produk-produk budaya dan kesenian, termasuk salah satunya adalah sastra juga. Mbak Umi menyebutkan tentang bagaimana misalnya lomba-lomba ya yang belakangan ini ramai digelar juga. Jangan lupa itu menjadi juga semacam magnet ya, pendorong untuk terus-menerus memberikan daya dorong supaya banyak berlatih ya, teman-teman sinden itu misalnya banyak berkompetisi dan seterusnya. Jangan lupa juga begini loh Mas Titis, misalnya kita bicara soal konteks yang dibicarakan Mbak Umi soal sinden misalnya ya. Masyarakat sekarang itu kan sekadar punya imajinasi bahwa sinden kuwi sing nganggo kebaya misalnya, sing melu wayangan nek nembang kuwi joget, nembangnya campur sari misalnya ya. Ini saya bicara soal satu konteks kasus ya. Kita bicara case by case misalnya ya. Sinden ki sing nembang campur sari misalnya. Nah, tapi apakah mula bugane bener koyo ngono sih? Ternyata kan perlu hal-hal yang lebih basic, lebih mendasar ya. Harus bisa sindenan, wangsalane bener, pengucapan, ngerti titi laras, ledru pelok dan seterusnya, patete genah dan seterusnya. Maka saya ingin mengatakan sekali lagi, di situ keberpihakan menjadi sangat penting, Mas Itis ya. Keberpihakan pemerintah, sekolah, kampus, dan siapapun saya kira yang punya perhatian. Terima kasih. Oke, baik. Menarik sekali membahas putar sastra Jawa dengan memang Mas Doni ini sebagai seorang akademikus memberikan concern yang begitu besar dengan sastra Jawa. Mbak Umi sebagai seorang pelaku seni dan juga pembelajar begitu ya, yang juga ini menaruh perhatian besar juga kepada sastra Jawa. Baik, Mas Doni,
matur nuwun rawuhnya di studio Pro 4 RRI. Sami-sami Mas Titi. Rawuhnya di studio RRI Net di RRI Semarang, dan Mbak Umi matur suwun juga rawuhnya di Sami-sami, studio. Semoga semakin lancar Mbak Umi untuk belajar juga. Amin. Semakin moncer juga, dan Amin. jangan lupa sastra Jawa itu selalu di sanubari. Di hati, iya. Oke, baik. Sahabat budaya, demikian perjumpaan kita di obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan bagaimanapun sastra Jawa dalam hal ini sangat dekat dengan kita dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama kita belajar, mari bersama kita kenal juga sastra Jawa, dan yang terpenting kita kenalkan sastra ini juga kepada orang lain dan juga skup yang lebih luas. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kita kembali berjumpa di lain kesempatan.